Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini ketemu dengan saya Miftahul Huda. Dalam kali ini saya ingin menyampaikan masalah syariat, di mana syariat itu adalah sesuatu yang Rasulullah bebankan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, keharaman-keharaman, kemakruhan-kemakruhan, dan kemubahan-kemubahan. Itu adalah syariat. Maka syariat adalah merupakan ketetapan Allah yang Allah bebankan kepada kita untuk kita laksanakan. Seperti kewajiban kita laksanakan, hal-hal yang haram kita tinggalkan, hal-hal yang sunnah kita jalankan, hal-hal yang makruh kita hindarkan, dan hal-hal yang mubah boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan. Maka Imam Ash-Shawi menyebutkan seperti itu. Yang disebut syariat itu adalah merupakan beban yang Rasulullah berikan kepada umatnya, dan beban ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menyampaikan kepada Rasulullah sebuah beban, dan beban itu Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya, yang berupa kewajiban, yang haram, yang sunnah, yang makruh, dan yang mubah. Itu menurut Imam Ash-Shawi, di mana orang yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan melaksanakan yang mubah, maka orang seperti itu telah menjalankan syariat. Maka di dalam tasawuf, syariat ini nggak boleh ditinggal sama sekali, harus dibawa terus. Nah, ketika seseorang melakukan tasawuf, sama sekali tidak boleh meninggalkan syariat yang seperti ini. Sehingga beranggapan orang kalau sudah bertasawuf gak perlu lagi sholat, itu salah sama sekali. Itu meninggalkan atau melanggar aturan-aturan tasawuf. Bagaimana mau menjernihkan hati kok malah gak sholat? Bukankah sholat itu merupakan zikir terindah di hadapan Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi senang, hati akan menjadi tentram? Sementara sholat itu sendiri, wa aqimis sholat ali dzikri, dan didirikan sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepadaku. Allah jadikan sholat itu untuk zikir kepada Allah. Artinya sholat itu merupakan zikir. Lalu bagaimana orang bertasawuf kok bisa meninggalkan sholat? Itu salah sama sekali. Maka kalau ada orang yang berpersepsi tasawuf itu nggak perlu sholat lagi, itu salah sama sekali yang seperti itu. Ada juga yang menjelaskan tentang syariat, wakilah ya al-akhdhu bidinillahi ta'ala. Yang dinamakan syariat itu adalah berusaha memegang agama. Jadi agama ini dipegang erat-erat. Caranya adalah ya menjalankan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji. Itu caranya. Ya tentu saja semuanya diawali dengan 2 kalimat syahadat. Itu namanya memegang agama Allah. Jadi agama Allah itu adalah yang disebut dengan Islam itu. Agama Allah itu ya yang disebut dengan Islam itu. Dan yang disebut dengan Islam itu adalah sholat, puasa, zakat, haji. Itulah Islam. Ya tentu diawali dengan
2 kalimat syahadat. Itulah Islam. Maka Islam itu isinya ya 5 ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya 5 ini disebut dengan Islam itu. Maka syariat itu adalah, ada yang menyampaikan, seseorang memegang agama Allah, seseorang merangkul agama Allah. Ya agama Allah itu tadi, ada 5 itu tadi yang mesti kita jalankan. Kalau orang tidak menjalankan yang 5 ini, ya belum dikatakan memegang agama Allah. Kecuali pada yang terakhir, yaitu haji, karena itu bagi yang mampu, karena tidak semua orang mampu. Dan haji itu seumur hidup sekali, bukan setiap tahun sekali, seperti riwayat Imam Ali radhiyallahu an. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah pada saat itu mau dilaksanakan ibadah haji, "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah diam, tidak mengabaikan ucapan itu. Kenapa tidak mengabaikan ucapan itu? Karena kalau dijawab oleh Rasulullah dan mengikuti maunya dia, maka akan memberatkan kita semua. Oleh karena itu Allah menyuruh Rasulullah supaya diam. Lalu bagaimana ketika didiamkan oleh Rasulullah orang yang bertanya seperti itu tadi? Apakah dia diam gitu saja? Ternyata tidak. Dia masih berusaha pengen tahu tentang haji ini. Lalu bagaimana usahanya yang ia ingin tahu itu? Insya Allah kita akan jeda sebentar, berikutnya nanti akan kita lanjutkan.